wabarakatuh. Saya Ivanuria Maulidia dari Prodi Pendidikan Matematika 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat keterbagian bilangan bulat, bilangan prima, bagian kedua. Untuk bagian pertama akan saya cantumkan linknya di description box. Mari kita mulai. Teorema. Setiap bilangan bulat positif X selain 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima, mungkin hanya memiliki satu faktor. Bukti. Karena X bilangan bulat positif selain 1 berdasarkan teorema sebelumnya, maka terdapat bilangan prima P1 sedemikian P1 per X, berarti terdapat X1 sedemikian hingga X sama dengan P1 dikali X1 dengan 1 lebih kecil sama dengan X1 lebih kecil dari X. Jika X1 sama dengan 1, maka X sama dengan P1. Berarti X bilangan prima, jadi teorema terbukti. Jika X1 lebih besar dari 1, seperti cara di atas, maka terdapat bilangan prima P2 sedemikian hingga P2 per X1, berarti terdapat X2 sedemikian hingga X1 sama dengan P2 dikali X2. Dengan 1 lebih kecil sama dengan X2 lebih kecil dari X1. Jika X2 sama dengan 1, maka X1 sama dengan P2. Karena X sama dengan P1 dikali X1 dan X1 sama dengan P2, maka X sama dengan P1 dikali P2. Ini berarti X sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima, P1 dan P2. Jadi teorema terbukti. Jika X2 lebih besar dari 1, seperti cara di atas, maka terdapat bilangan prima P3 sedemikian hingga P3 per X2, berarti terdapat X3 sedemikian hingga X2 sama dengan P3 dikali X3, dengan 1 lebih kecil sama dengan X3 lebih kecil dari X2. Jika X3 sama dengan 1, maka X2 sama dengan P3. Karena X sama dengan P1 dikali X1, X1 sama dengan P2 dikali X2, dan X2 sama dengan P3, maka X sama dengan P1 dikali P2 dikali P3. Ini berarti X sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima P1, P2, dan P3. Jadi teorema terbukti. Jika X lebih kecil dari 1, seperti cara di atas, proses dapat diteruskan. Penguraian atas faktor-faktor prima ini pasti berakhir, karena 1 lebih kecil dari lebih kecil dari X3, lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X. Misalnya untuk suatu K, XK sama dengan 1, maka X sama dengan P1 dikali P2 dikali P3 dikali dan seterusnya sampai PK, di mana P1, P2, P3 sampai PK bilangan-bilangan prima. Jadi terbukti bahwa X dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Teorema dasar aritmatika. Pemfaktoran bilangan bulat positif selain 1 menjadi perkalian bilangan-bilangan prima adalah tunggal unik, kecuali urutannya. Bukti. Ambil sembarang bilangan bulat positif n lebih besar dari 1, menurut teorema sebelumnya maka ada suatu bilangan prima P1 sedemikian hingga P1 per n. Sehingga
ada suatu bilangan positif N1 sehingga N sama dengan P1 dikali N1 dengan 1 lebih kecil sama dengan N1 lebih kecil dari N. Jika N1 sama dengan 1, maka N sama dengan P1 sehingga N suatu bilangan prima. Tetapi jika N1 lebih besar dari 1, maka menurut teorema sebelumnya lagi, ada suatu bilangan prima P2 sedemikian hingga P2 per N1 sehingga ada suatu bilangan bulat positif N2 sehingga N1 sama dengan P2 dikali N2 dengan 1 lebih kecil dari sama dengan N2 lebih kecil dari N1. Jika N2 sama dengan 1, maka N1 sama dengan P2, sehingga N sama dengan P1 dikali P2. Berarti teorema terbukti. Tetapi jika N2 lebih besar dari 1, maka ada suatu bilangan prima P3 sedemikian hingga P3 per N2, sehingga ada suatu bilangan bulat positif N3 sehingga N2 sama dengan P3 dikali N3 dengan 1 lebih kecil sama dengan N3 lebih kecil dari N2. Jika N3 sama dengan 1, maka N2 sama dengan P3, sehingga N sama dengan P1 dikali P2 dikali P3, berarti teorema terbukti. Tetapi jika N3 lebih besar dari 1, maka proses seperti di atas dapat dilanjutkan sehingga akan berakhir pada NK sama dengan 1. Maka diperoleh N sama dengan P1 dikali P2 dikali P3 sampai PK, yaitu bilangan bulat positif N lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Mungkin saja di antara faktor-faktor prima tersebut ada yang sama. Maka faktor-faktor yang sama dapat ditulis sebagai bilangan berpangkat. Teorema. Terdapat tak terhingga banyaknya bilangan prima. Bukti. Andaikan banyaknya bilangan prima adalah terhingga, yaitu sama dengan N, di mana N bilangan asli dan ditunjukkan seperti daftar, P1, P2, P3, sampai Pn, akan ditunjukkan ada bilangan lain di luar daftar tersebut di atas. Bentuk bilangan X dengan X sama dengan P1 dikali P2 dikali P3 dikali sampai Pn ditambah 1, maka terdapat dua kemungkinan dari X, yaitu X mungkin bilangan komposit atau X mungkin bilangan prima. Jika X bilangan komposit, maka dapat difaktorkan menjadi faktor-faktor prima. Misalkan salah satu faktor primanya adalah PI, maka harus ditunjukkan bahwa PI di luar daftar. Andaikan PI ada dalam daftar, sedangkan diketahui PI adalah faktor prima dari X, maka PI per P1 dikali P2 dikali P3 sampai Pn dan PI per P1 dikali P2 dikali P3 dikali sampai Pn ditambah 1 sehingga PI per 1. Lihat teorema habis dibagi yang hanya mungkin terjadi jika PI sama dengan 1. Hal ini bertentangan dengan pengandaian PI sebagai bilangan prima. Jadi,
mengandaikan PI ada dalam daftar adalah salah, maka haruslah PI sebagai salah satu faktor prima dari X ada di luar daftar. Lanjutan. Jika X bilangan prima, maka harus ditunjukkan bahwa X di luar daftar. Andaikan bahwa X sama dengan PI ada dalam daftar, berarti PI per X atau PI per P1, P2, P3 sampai Pn dan PI per P1, P2, P3 sampai Pn ditambah 1 sehingga PI per 1, lihat teorema habis dibagi, yang hanya mungkin terjadi jika PI sama dengan 1. Hal ini bertentangan dengan pengandaian PI sebagai bilangan prima. Jadi, pengandaian PI sama dengan X ada dalam daftar adalah salah. Maka haruslah PI sama dengan X ada di luar daftar. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pengandaian bahwa banyaknya bilangan prima adalah terhingga dan ditunjukkan sebagai daftar P1, P2, P3, sampai Pn. Maka dengan membentuk X sama dengan P1, P2, P3 sampai Pn ditambah 1 dapat ditunjukkan bahwa ada bilangan prima yang lain di luar daftar atau selain P1, P2, P3 sampai Pn-1 atau Pn. Ini berarti bahwa pengandaian banyaknya bilangan prima terhingga menyebabkan adanya kontradiksi sehingga pengandaian salah. Jadi banyaknya bilangan prima adalah tak terhingga. Teorema. Jika X bilangan komposit, maka X memiliki faktor bilangan bulat positif M sedemikian hingga 1 lebih kecil dari M lebih kecil sama dengan akar X. Bukti. Karena X bilangan komposit, maka ada bilangan-bilangan bulat positif M dan N sehingga X sama dengan Mn dengan 1 lebih kecil dari M lebih kecil dari X dan 1 lebih kecil dari N lebih kecil dari X. Andaikan M dan N kedua-duanya lebih besar dari akar X, maka X sama dengan Mn lebih besar dari akar X dikali akar X sama dengan X. Jadi, X lebih besar dari X. Hal ini tidak mungkin, maka pengandaian salah. Jadi, tentulah salah satu M atau N lebih kecil atau sama dengan akar X. Misalkan M yaitu 1 lebih kecil dari M lebih kecil dari sama dengan akar X, teorema terbukti. Contoh soal teorema dasar aritmatika. 5544 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7 dikali 11. Dapat ditulis 5544 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 dikali 11. Hal ini secara umum jika N suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 dikali PK pangkat AK. Dengan P1, P2, P3 sampai PK adalah faktor-faktor prima dari N dan A1, A2, A3 sampai AK adalah eksponen-eksponen bulat tak negatif. Selanjutnya disebut representasi dari N sebagai perkalian bilangan-bilangan prima atau sering pula disebut bentuk kanonik dari N.
Teorema tersebut sangat memudahkan untuk menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan bulat atau lebih, yaitu dengan menyatakan masing-masing bilangan bulat itu dalam bentuk kanoniknya. Tetapi sebelum itu, kita perlu mengenal lebih dulu notasi-notasi berikut ini. Minimal dari A, B menyatakan nilai minimum dari A dan B. Maksimum A, B menyatakan nilai maksimum dari A dan B. Misalnya, minimum 7,5 sama dengan 5, maksimum 8,3 sama dengan 8. Minimum 5,0,3 sama dengan 0, maksimum 7,4,5,0 sama dengan 7. Misalkan M, N, dan T adalah bilangan-bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 yang bentuk-bentuk kanoniknya berturut-turut sebagai berikut. M sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 dikali PK pangkat AK. N sama dengan P1 pangkat B1 dikali P2 pangkat B2 dikali P3 pangkat B3 dikali PK pangkat BK. T sama dengan P1 pangkat C1 dikali P2 pangkat C2 dikali P3 pangkat C3 dikali PK pangkat CK. Maka FPB dan KPK dari M, N, dan T berturut-turut adalah M, N, T sama dengan P1 pangkat D1 dikali P2 pangkat D2 dikali P3 pangkat D3 dikali PK pangkat DK, dengan DI sama dengan minimum dari A1, B1, C1 untuk I sama dengan 1, 2, 3, sampai K. MNT sama dengan P1 pangkat E1 dikali P2 pangkat E2 dikali P3 pangkat E3 dikali PK pangkat EK, dengan EI sama dengan maksimum dari AI, BI, CI untuk I sama dengan 1, 2, 3, sampai K. Cukup segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.